Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Naura, Ana, Asra, Fatimah, dan Sabrina akan menjelaskan tentang proses transformasi pengolahan pada gandum yang diolah menjadi roti tawar gandum. Perkenalkan, saya Naura Arfia dengan NPM 2401102300056. Saya akan menjelaskan karakteristik gandum. Gandum adalah sekelompok tanaman serelia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum merupakan tanaman purba yang lebih dulu dibudidayakan oleh manusia daripada padi atau jagung, dan kini menjadi makanan pokok bagi penduduk lebih dari 40 negara. Sebagaimana halnya padi dan jagung, gandum termasuk famili Poaceae Gramineae. Sebagai tanaman subtropis, gandum hanya bisa dikembangkan di dataran tinggi tropis dengan kelembapan yang relatif rendah. Tanaman ini dibudidayakan sekitar 10.000 tahun yang lalu di wilayah subur berbentuk bulan sabit yang mencakup Jordania, Lebanon, Turki, Syria, Irak, dan Palestina. Gandum mengandung nutrisi berupa mineral dan vitamin seperti selenium, mangan, fosfor, tembaga, folat atau vitamin B9, serta beberapa jenis antioksidan. Gandum membantu menjaga kesehatan pencernaan dan dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Diagram proses pembuatan roti tawar gandum menggunakan mesin modern. Pertama, penanganan bahan baku, lalu dimulai. Gandum datang dari pemasok, lalu disortasi menggunakan grade ABC dan Trindle, lalu dicatat, dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan, lalu diproses produksi. Pencampuran bahan, pengulenan, pembentukan, pemotongan sesuai ukuran, pengembangan, pemanggangan, pendinginan, pengemasan, pencatatan, dan yang terakhir selesai. Berikut ini proses pembuatan roti tawar gandum menggunakan mesin modern. Yang pertama, pencampuran bahan-bahan. Bahan seperti tepung gandum, air, ragi, gula, garam, dan lemak dicampur dalam mesin pencampur hingga menjadi adonan yang konsisten. Yang kedua, proses pengulenan. Adonan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengulenan untuk membentuk struktur gluten yang memberikan roti tekstur yang kenyal. Ketiga, pembentukan. Adonan dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan, seperti bulat atau persegi, menggunakan mesin pembentuk roti. Yang keempat, pemotongan. Roti yang telah dibentuk kemudian dipotong menjadi ukuran yang diinginkan menggunakan mesin potong. Yang kelima, pengembangan. Roti dibiarkan untuk mengembang dalam ruangan pengembang untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, pemanggangan. Roti dimasukkan ke dalam oven dan dipanggang pada suhu yang tepat untuk mencapai warna dan tekstur yang diinginkan. Yang ketujuh, pendinginan. Roti yang telah dipanggang didinginkan sebelum dikemas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pengemasan. Roti dikemas dalam kemasan yang sesuai untuk dijual ke konsumen. Nama saya Fatimah Zahra dengan nomor NPM 0092. Gambar produk turunan. Dari beberapa contoh yang ada di slide ini, yang pertama yaitu sereal dari gandum, yang kedua roti tawar dari gandum, dan yang ketiga biskuit dari gandum. Contoh yang pertama diambil dari merek Quaker. Quaker adalah salah satu merek yang memproduksi makanan dengan menggunakan bahan dasar gandum. Sudah berdiri dari tahun 1901. Produknya ada sereal, bar granola, dan juga oatmeal. Contoh yang kedua yaitu roti. Roti yang kita gunakan ini adalah produk Sari Roti, merek yang memproduksi roti dari perusahaan lokal PT Nippon Indosari Karpindo. Bukan hanya menggunakan pati roti, Sari Roti juga menggunakan bahan dasar gandum untuk variasi roti tawarnya. Contoh gambar yang ketiga yaitu Belvita. Belvita merupakan merek biskuit yang dimiliki oleh Mondelez International yang berpusat di Amerika Serikat. Biskuit ini diklaim menggunakan biji-bijian utuh, serat, dan menggunakan bahan dasar gandum. Perkenalkan, nama saya Sabrina Setia Salsabila dengan NPM 24011230085. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu peluang. Peluangnya jejaring kemitraan dengan pemerintahan dan perguruan tinggi dalam hal budidaya. Kemudian, teknologi alat dan mesin terkait budidaya gandum yang semakin berkembang, misal thresher, mini harvester, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah mendukung budidaya gandum dalam program diversifikasi tanaman dan pangan. Selanjutnya yaitu ada ancaman.
kebijakan pemerintah dalam pengembangan teknologi gandum yang belum optimal dan serius, persaingan dengan harga benih dan produk gandum di pasaran yang relatif rendah. Berikutnya, matriks kuadran faktor internal. Kekuatan. Yang pertama, kecocokan kondisi lingkungan untuk budidaya gandum. Yang kedua, ketersediaan sarana produksi budidaya gandum, yaitu pupuk, pengenalan pengganggu tanaman, dan juga sarana pengairan. Yang ketiga, terdapat varietas gandum guri 5 yang adaptif terhadap kekeringan. Dan yang selanjutnya yaitu kelompok tani yang berdaya. Kelemahannya, yang pertama, akses petani terhadap benih gandum. Yang kedua, keterbatasan benih unggul tahan kering dan hama. Yang ketiga, keterbatasan lahan untuk budidaya gandum bersaing dengan tanaman lokal yang biasa ditanami petani. Yang keempat, yaitu alat dan pengetahuan petani terhadap proses panen dan pasca panen gandum, atau proses pasca panen relatif panjang dan rumit bagi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asra Zamzami dengan NPM 240110230089. Sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan usaha pengolahan komoditas gandum. Untuk melakukan strategi pengembangan usaha komoditas gandum dapat disesuaikan dengan keperluan dan kondisi dalam berbisnis. Dalam menjalankan strateginya, diperlukan analisis SWOT untuk memudahkannya. Berikut ialah hasil SWOT strategi pengembangan usaha pengolahan komoditas gandum. Yang pertama ada kekuatan. Terdiri dari 3, yaitu ketersediaan lahan gandum yang cukup, jaringan pemasaran sederhana, mutu dalam gandum yang baik. Yang kedua ada kelemahan, yaitu biaya produksi cukup besar, balik modal yang lambat, dan bahan baku musiman. Yang ketiga ada peluang. Permintaan berbagai macam gandum meningkat, dukungan pemerintah dalam usaha UMKM, dan kesempatan bermitra dengan industri pangan. Dan yang terakhir ada ancaman, yaitu terjadinya perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu, perubahan kultur masyarakat, dan tingginya impor gandum. Strategi yang telah dirumuskan pada analisis SWOT tersebut perlu diimplementasikan pada kebijakan dalam berbisnis. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan pada aspek produksi, sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan. Kesimpulan dari strategi tersebut yaitu melakukan perbaikan sarana prasarana agroindustri gandum, peningkatan produksi dan produktivitas bahan baku. SDM juga perlu melakukan kerjasama dalam menghadapi permasalahan gandum dengan melakukan pembinaan dan pelatihan dalam bentuk budidaya maupun pengelolaan unit agroindustri gandum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.